Dilansir dari media CNN Indonesia, pada tanggal 26 Juli tahun 2021, kasus kesembuhan COVID-19 di Indonesia tembus 40.000 pasien. Namo Buddhaya teman-teman sedama, kembali lagi bersama saya, Meta Tama Ganda Puspita, yang pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah Dhammadesana yang berjudul Bersama Mempraktikkan 5 Kusala Kama di Rumah Aja. Teman-teman sedama, kegiatan apa saja nih yang sudah teman-teman lakukan selama di rumah aja? Udah bikin Dalgona Coffee Part 2? Atau udah maraton drakor yang sekarang lagi ngetrend Nevertheless? Atau barangkali teman-teman di rumah ada yang sudah ikutan TikTok Challenge nih? Teman-teman ada yang ngerasa jenuh nggak sih selama di rumah aja? Ngerasa terbebani karena tidak bisa keluar rumah. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak bisa bertemu teman. Tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Yang biasanya aktivitasnya bekerja, sekolah, ataupun kuliah, kini melakukannya dengan virtual. Apalagi nih, untuk kaum-kaum ekstrovert di luar sana, yang memang senangnya ketika berada di luar ruangan, berinteraksi dengan banyak orang, ketika di rumah aja pasti akan merasa jenuh. Pasti bakal mikir, kapan sih pandemi ini bakal kelar? Udah kangen nih sama teman-teman. Tapi lain halnya dengan kaum-kaum introvert. Mereka memang lebih senang menghabiskan waktu di rumah, sendirian, dan cenderung bersama orang-orang dekat saja. Nah, teman-teman sedama, kali ini saya mau mengajak teman-teman semua yang ada di rumah, baik yang ekstrovert maupun yang introvert, untuk melakukan kebajikan supaya di rumah aja itu tidak stres. Kebajikannya apa saja sih? Poin yang pertama, berdana. Berdana yang artinya memberi tanpa pamrih. Teman-teman bisa melakukan berdana dari rumah aja, yakni bisa melakukan berdana dari aplikasi kitabisa.com. Dalam agama Buddha, berdana ada beberapa macam. Yang pertama ada amisadana. Amisadana yang artinya berdana melalui materi dan non-materi. Bisa berupa uang, kebutuhan pokok, dan juga obat-obatan. Seperti di saat isolasi mandiri seperti ini. Kita bisa menyumbangkan kebutuhan pokok kepada masyarakat-masyarakat yang perekonomiannya ikut terdampak akibat pandemi ini. Teman-teman juga bisa menyumbangkan vitamin kepada rekan-rekan yang sedang isolasi diri. Lalu, dana yang kedua adalah dhammadana. Dhammadana yang artinya berbagi melalui ceramah dhamma, ajaran Sang Buddha, kepada sanak saudara, dan juga kepada teman-teman yang ada di sosial media. Teman-teman sedama bisa melangsungkan IG live atau streaming live di Instagram yang bisa ditonton oleh teman-teman di media sosial untuk mendengarkan dhamma. Karena seperti yang Buddha babarkan, dhammadana adalah kebajikan atau dana yang tertinggi. Lalu dana yang ketiga ada atidana dan yang keempat ada mahatidana. Namun, kita umat awam dapat melakukan amisadana dan dhammadana. Lalu kebajikan yang kedua yang dapat teman-teman lakukan di rumah aja adalah melatih sila. Sila yang artinya kemoralan. Di saat seperti ini, sudah banyak sekali kasus-kasus yang bertebaran.
Bahkan ada beberapa daerah yang awalnya masih zona hijau, malah jadi zona merah. Sudah seperti itu pun ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang malah menimbulkan kericuhan melalui berita-berita bohong seperti hoax yang disebarkan melalui WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Kita, sebagai umat Buddha, harus lebih waspada supaya tidak ikut terpengaruh oleh hoax-hoax yang bertebaran di luar sana. Makanya, kita patut melatih sila, yakni ada Pancasila dan juga Atasila. Pancasila yang berarti 5 aturan sila, sedangkan Atasila atau Atangga Sila yang berarti 8 aturan sila. Yakni kita berlatih untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berucap salah, dan yang kelima, kita tidak meminum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Lalu Atangga Sila hanya ditambah 3 sila lagi, yakni melatih diri untuk tidak makan lewat dari tengah hari. Yang selanjutnya, melatih diri untuk tidak mendengarkan musik, tidak menonton tari-tarian, tidak mendengarkan nyanyi-nyanyian, tidak menggunakan kosmetik yang bertujuan untuk mempercantik diri. Dan yang terakhir, melatih diri untuk tidak duduk dan tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Lalu kebajikan ketiga yang dapat teman-teman lakukan di rumah adalah mendengarkan dhamma atau dhamma sawana. Karena ketika kita mendengarkan dhamma, hati kita akan tenang. Wawasan kita mengenai dhamma juga akan lebih luas. Karena seperti yang sudah ada di Manggala Sutta ayat 12, mendengarkan dhamma di waktu yang tepat adalah berkah utama. Lalu, kebajikan apa lagi selanjutnya yang dapat teman-teman lakukan di rumah? Yang keempat, setelah teman-teman mendengarkan dhamma, teman-teman bisa melakukan pelimpahan jasa atau patidana, yang berarti berbagi kebajikan. Teman-teman bisa berbagi kebajikan kepada leluhur atau kepada teman-teman yang sudah mendahului kita. Dengan melafalkan dalam hati, semoga berkat jasa kebajikan yang telah aku lakukan pada saat ini, melimpah kepada leluhur, melimpah kepada teman, dan melimpah kepada semua makhluk. Karena setelah leluhur kita tahu bahwa sanak keluarganya melimpahkan jasa kepada mereka, mereka akan turut berbahagia dan dapat mengkondisikan mereka terlahir di alam yang lebih bahagia lagi. Setelah kita melakukan patidana atau pelimpahan jasa, selanjutnya kebajikan yang dapat kita lakukan di rumah aja adalah bersamadhi atau meditasi. Meditasi yang berarti memusatkan pikiran pada satu objek. Bagaimana kita melatih pikiran kita yang liar untuk tetap fokus pada satu objek. Teman-teman sedama dapat melakukan meditasi anapanasati, yang berarti meditasi pernapasan, dengan memperhatikan ketika napas masuk dan juga napas keluar. Lalu teman-teman bisa melakukan meditasi metta bhavana atau meditasi cinta kasih untuk memancarkan cinta kasih kepada keluarga, pada teman, dan juga kepada semua makhluk. Sehingga batin kita lebih tenang, kita akan lebih mudah konsentrasi,
kita tidak akan mudah tergoyahkan, dan juga kita tidak akan mudah stres ketika berada di rumah saja. Demikianlah kebajikan yang dapat teman-teman lakukan di rumah untuk menghilangkan jenuh, menghilangkan stres, dan juga teman-teman bisa dapat melakukannya untuk self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Yakni seperti yang sudah saya katakan di awal, dengan berdana, dengan melatih sila, dengan mendengarkan dhamma atau dhamma sawana, dengan pelimpahan jasa atau pati dana, dan dengan meditasi. Sebab saya percaya, ketika kita bersama-sama melakukan kebajikan, maka karma baik yang sebelumnya belum waktunya berbuah akan segera berbuah. Dan juga ketika kita melakukan kebajikan bersama-sama, beramai-ramai, akan makin banyak pula yang lebih bahagia. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala virus, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Semoga yang sakit segera sembuh, yang ditinggalkan dapat mengikhlaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan kebajikan yang ketiga, yakni mendengarkan dhamma. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa sehat dan senantiasa bahagia. Demikianlah Dhamma Desana saya pada kesempatan kali ini. Marilah kita berbuat kebajikan dan mengingatkan sesama untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai. Semoga semua makhluk terjauh dari penderitaan. Semoga semua makhluk bahagia. Saya, Metatama Ganda Puspita, undur diri. Namo Buddhaya.